Nah, oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Pertanyaan yang selanjutnya itu adalah tentang sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat. Nah, di sini anak-anak kita akan melihat bahwa Benny ingin membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya, lakukan percobaannya ya. Nah, kita akan melihat ya percobaan yang dilakukan Benny di rumahnya ya. Nah, yang pertama anak-anak di sini Benny membasahi 2 helai sapu tangan, kemudian 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas. Kemudian yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, jadi di situ anak-anak ini sudah lakukan percobaannya ya. Nanti kalian juga bisa melakukan percobaan di rumah kalau kalian penasaran ya dengan percobaan yang dilakukan oleh Benny tadi. Nah, di sini ada sebuah cerita anak-anak. Ya, ceritanya itu adalah kisah Ali si biji energi. Ya, kalian dengarkan, Ibu akan membacakan tentang kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya memiliki energi. Energi itu akan membuatmu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi hidup atau bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Nah, anak-anak, dari cerita tentang kisah Ali si biji energi, kita akan membuat peta pikiran ya. Nah, di sini Ibu membuat sebuah gambar ya. Peta pikirannya adalah seperti ini. Nah, sekarang anak-anak ambil buku catatan kalian, ambil pulpen, kalian buat dulu peta pikirannya seperti ini, seperti yang sudah Ibu buat ya. Setelah itu baru kalian tulis nanti ya, apa saja yang terdapat pada bagian-bagian peta pikiran ini. Nah, mari kita lihat. Di sini Ibu sudah membuat peta pikirannya dan Ibu akan memperlihatkan kepada kalian bagian dari peta-peta tersebut atau kotak-kotak yang ada di PowerPoint tersebut ya. Yang pertama itu adalah sumber penerangan. Yang kedua itu adalah berperan dalam daur ulang air. Kemudian yang ketiga menghasilkan energi listrik. Yang keempat membantu proses pengeringan. Dan yang kelima fotosintesis tumbuhan. Dan yang keenam membantu kesehatan tulang. Nah, anak-anak, ini adalah fungsi dari matahari ya. Ini dari kisah Ali si biji energi tadi ya. Jadi di sini matahari memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai sumber penerangan, kemudian yang kedua berperan dalam daur ulang air ya. Kemudian menghasilkan energi listrik, kemudian membantu proses pengeringan, fotosintesis tumbuhan, dan membantu kesehatan tulang. Ya, itu adalah beberapa kegunaan atau manfaat dari sumber energi atau matahari tadi. Ya, kalian bisa buat di buku catatannya. Ya, jadi anak-anak di sini energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Ya.
Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah jagung yang sedang dibakar ya. Jadi di sini jagung bisa dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia ya. Jadi jagung ini bisa dibakar, bisa direbus dan juga bisa dibuat seperti yang sering dijual orang atau jajanan di pinggir-pinggir jalan. Misalnya itu adalah jagung manis. Jagung manis itu ya biasanya itu dia satu porsinya itu ada yang 5.000, ada yang 10.000, itu tergantung dari besarnya gelas plastik yang digunakan ya. Nah, biasanya itu campurannya itu ada bukan gula ya. Susu ya. Misalnya kita mau rasa apa saja, misalnya ada rasa stroberi, kemudian ada mangga biasanya ya, atau ada blueberry ya. Jadi kita terserah kita mau rasa apa saja, tinggal kita bilang atau kita minta ke orang yang menjualnya tadi ya, kita mau rasa apa. Jadi satu porsi itu biasanya 5.000 sampai 10.000 ya. Itu namanya jagung manis ya. Jadi jagung tersebut itu sudah dipotong-potong ya, atau sudah dipisahkan dari batangnya ini tadi ya. Nah, ini adalah contoh jagung yang dibakar ya. Nah, selain dibakar juga bisa direbus dan juga bisa kita buat es krim juga bisa. Kemudian kalau kita mau buat bakwan juga bisa kita campurkan dengan jagung manis ya, agar rasanya juga manis. Nah, anak-anak di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Nah, yang terjadi itu adalah maka harga jagung akan naik dan stok jagung akan segera atau cepat habis sehingga akan terjadi kelangkaan ya. Jadi anak-anak itu tadi akibat jika jagung itu misalnya permintaannya lebih banyak daripada jagung yang sudah tersedia ya, bisa saja jagung tersebut itu akan langka atau susah untuk kita dapatkan ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus dilakukan agar permintaan tersebut terpenuhi? Nah, pemerintah perlu melakukan impor jagung dari negara lain atau memperluas lahan pertanian jagung yang ada di Indonesia. Jadi itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, agar permintaan jagung tadi terpenuhi. Jadi di sini pemerintah perlu melakukan impor jagung dari negara lain atau bisa memperluas pertanian jagung yang ada di Indonesia ya, atau bisa menanam lebih banyak lagi bibit jagung ya. Nah, anak-anak di sini ada cerita lagi ya. Nah, bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam.